Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan salah satu materi agama Islam bab 9 yang bertema Rahmat Islam bagi Nusantara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Adelia, absen 29. Nama saya Rifki Wardana, absen 28. Terdapat 3 teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama itu ada teori Gujarat. Teori Gujarat ini menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada masa ke-13 Masehi melalui tugas para pedagang India. Yang kedua, teori Mekah. Teori Mekah ini menyatakan bahwa agama Islam datang di Indonesia eksklusif dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar masa ke-7 Masehi. Dan yang ketiga, teori Persia. Teori Persia menyatakan bahwa agama Islam datang di Indonesia lewat tugas para pedagang asal Persia sekitar masa ke-13 Masehi. Kesimpulan dari 3 teori. Masing-masing teori memiliki argumen ilmiah, tetapi dalam seminar nasional Ikhwal, masuknya Islam ke Indonesia di Medan tahun 1963. Para ahli sejarah menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada masa ke-1 Hijriah, abad ke-7 Masehi, dan eksklusif dari tanah Arab. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 77-78, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia, Allah, telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu, dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Dari konteks ayat sebelumnya, dapat dilihat, meskipun Islam Nusantara mengedepankan budaya atau memberikan nuansa baru dalam beragam Islam, namun sama sekali tidak merubah kemurnian keajaran Islam itu sendiri, tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam beragama. Justru dengan Islam Nusantara, penganut ajaran Islam terkesan tidak kaku dan lebih humble. Nah, terkait dengan seni administrasi dakwah Islam, terdapat beberapa cara dan jalur yang dipergunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia. Di antaranya, ada jalur perdagangan, pendidikan, tasawuf, perkawinan, kesenian, dan politik. Secara garis besar, ada 2 bentuk gerakan pembaruan Islam di Nusantara. Yang pertama, gerakan Islam pendidikan dan sosial. Gerakan pembaruan di bidang pendidikan ditandai dengan lahirnya lembaga-lembaga menyerupai sekolah, tawalib, Jamiat Khair, Al-Irsyad, Persyarikatan Ulama, dan Muhammadiyah. Yang kedua, gerakan politik. Gerakan pembaruan di bidang politik ditandai dengan berdirinya Ormas dan Orsospo. Di antara partai politik Islam yang berkembang sebelum zaman kemerdekaan adalah yang pertama ada Persaudaraan Muslim Indonesia atau PERMI, yang kedua ada Sarekat Islam atau SI. SI ini diresmikan di Solo pada tanggal 11 November 1911 sebagai kelanjutan dari Sarekat Dagang Islam atau SDI yang diresmikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Dan yang ketiga ada Partai Islam Indonesia atau PII. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.